kita bicara, dia tanya gimana. Saya bilang sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua. Ini perlu saya tegaskan. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Tapi jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Silahkan terjemahkan sendiri. Tentu saja saya bisa memahami bahwa yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu tidak yakin bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Alangkah bodoh gobloknya dia kalau dia nggak meneruskan ini. Karena itu akan membuat story dia akan bagus. Karena ekosistem sudah terbentuk yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Luhut kembali bertemu Nasdem. Rupanya deklarasi 3 partai tidak menjadi jaminan bagi Surya Paloh untuk tetap mengusung Anies Baswedan. Kalau Pak Jokowi itu saya bilang ya sama Anda sih hormat, baik. Dia bilang juga, Luhut saya juga sama Pak Jokowi hormat. Ya sudah kalian saling hormat ya udahlah. Dia bilang ya saya ini mau ketemu, ya ketemulah saya bilang. Sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Nasdem Tower untuk bertemu Surya Paloh. Jamaluddin menilai jika Nasdem tetap ingin berada di pemerintahan, maka 3 menterinya di Kabinet Jokowi sekarang akan aman. Namun jika Surya Paloh menginginkan hal serupa, tentu saja Ketua Umum Nasdem itu harus meninggalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Bilang cuma presiden menyatakan cabutlah itu. Janganlah itu jadi capresnya Nasdem, lain ceritanya, ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu. Ya kalau itu betul-betul terjadi, Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Jadi ini akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Karena kami tidak yakin, gitu ya, yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Padahal kami menginginkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Alangkah goblok bodohnya dia, tololnya dia, alangkah goblok bodohnya dia, tololnya dia kalau dia tidak lakukan apa yang sudah begitu baik dibuat Pak Joko Widodo. Dan dia tidak perlu malu mengenai itu. Kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat terampilan berbicaranya. Siapapun jadi presiden, sebenarnya buat kita tuh yang penting nasionalis. Jangan jadi menggunakan politik-politik identitas. Jangan gitu. Biar aja berlomba. Kan semua untuk kebaikan Republik. Tapi kalau sudah politik-politik identitas, itu kan repot. Kasihan negeri kita yang sudah begini bagus, kita nanti suruh berkelahi lagi. Sekarang udah damai-damai gini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 3 jam itu disebut hanya membahas masalah-masalah kebangsaan. Pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut pun berlangsung di kantor DPP Nasdem di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2023. Pertemuan diawali dengan makan siang bersama. Ini menjadi pertemuan ketiga di antara keduanya dalam 4 bulan terakhir. Pada Desember 2022, keduanya bertemu di London, Inggris saat mereka berada di kota tersebut. Kemudian pertemuan kedua dilangsungkan di salah satu restoran di Jakarta pada 3 Februari 2023. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, pertemuan Surya Paloh dan Luhut membahas masalah kebangsaan. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, pertemuan Surya Paloh dan Luhut membahas masalah-masalah kebangsaan. Kedua tokoh tersebut sepakat akan terus menjalin komunikasi untuk sama-sama membangun serta memelihara stabilitas dan kondusivitas bangsa. Adapun terkait pemilihan Presiden 2024, menurutnya tidak dibahas secara spesifik. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh itu juga tidak menyinggung soal siapa calon presiden di Pilpres. Di 2 pertemuan sebelumnya, sejumlah elit Nasdem juga menyampaikan bahwa pertemuan kedua tokoh membahas masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menganalisa kunjungan Luhut ke Nasdem Tower tampaknya diutus oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, hal tersebut untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintah.
Kepastian itu diperlukan karena Jokowi kemungkinan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle setelah pengunduran diri tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga resmi diterimanya, kata Jamiluddin dalam keterangannya 15 Maret 2023. Dia mengatakan mungkin Presiden Jokowi menyodorkan tawaran agar Nasdem tetap di barisan pendukung pemerintahannya. Dengan demikian, 3 kader Nasdem yang jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju akan tetap aman. Opsi ini tentu yang paling diinginkan Jokowi, jelas Jamiluddin. Namun ia menganalisa opsi yang diinginkan Surya Paloh yang menurutnya ada kemungkinan Nasdem diminta agar mencabut dukungan ke Anies Baswedan. Hal itu jika benar mungkin malah jadi simalakama untuk Surya Paloh. Ada kemungkinan ia diminta untuk meninggalkan Anies Baswedan. Pilihan ini tentu simalakama bagi Paloh, tutur dosen Universitas Esa Unggul tersebut. Maka itu dia menduga Surya Paloh tampaknya akan memilih tetap di pemerintahan tapi kekeh mengusung Anies. Pilihan itu diambil Surya Paloh untuk menunjukkan konsistensinya mendukung Jokowi hingga 20 Oktober 2024. Dia mengungkapkan sikap Surya Paloh yang ingin menunjukkan kalaupun Nasdem berpisah dengan Jokowi, maka itu bukan karena keputusan dari partai yang dipimpinnya. Perpisahan itu datang dari Jokowi sehingga Paloh tidak dicap sebagai sosok pengkhianat, ujarnya. Jamiluddin menyebutkan pilihan tersebut kemungkinan akan berdampak pada posisi Nasdem di pemerintahan. Jokowi tampaknya akan mereshuffle semua atau sebagian menteri dari Nasdem pada waktu dekat ini, tutur Jamiluddin. Dikutip dari IDN Times, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di London pada Desember 2022, Luhut menyampaikan kalau Jokowi agak kecewa kepada Surya Paloh. Hal ini jelas berbeda dengan yang disampaikan oleh perwakilan Partai Nasdem yang mengatakan hanya membahas masalah kebangsaan saja. Saya datang, Pak SP sudah di situ. Ya, kami ngobrol terbuka, ya dia tanya pendapat saya. Kita bicara, dia tanya bagaimana, saya bilang sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi agak-agak kecewa. Ujar Luhut dalam wawancara #ngobrol seru by IDN Times di Kemenko Marves Rabu 1 Februari lalu. Luhut menyebut Surya Paloh dianggap tidak setia pada komitmen. Dia juga menampik kekecewaan itu karena Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ya bukan soal dukung Anies, kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua? Ucap dia. Meskipun demikian, Luhut enggan membeberkan komitmen apa yang dianggap tidak setia. Ya, saya tidak mau buka, kata Luhut Binsar Panjaitan. Dalam perbincangan tersebut, Surya Paloh menyampaikan kepada Luhut kalau dirinya hormat kepada Presiden Jokowi. Paloh kemudian meminta agar bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia bilang juga, Pak Luhut, saya juga sama Pak Jokowi hormat. Ya sudah, kalian saling hormat-hormat, ya sudahlah. Dia bilang saya ini mau ketemu, ya ketemulah. Telepon saja, ya sudah, kita bicara 1 jaman lah. Saya bilang yang penting saya hormat sama Anda itu sebenarnya karena nasionalismenya, ujar dia. Luhut pun berpesan ketika bertarung di pemilu 2024 untuk tidak menggunakan politik identitas, sebab hal tersebut dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita melihat siapapun yang jadi presiden sebenarnya buat kita itu yang penting nasionalis, melihat kepentingan nasional, jangan jadi menggunakan politik-politik identitas, enggak gitu. Biarlah berlomba semua, kan semua untuk kepentingan republik. Tapi kalau sudah berpolitik-politik identitas, itu kan repot. Kasihan negeri kita sudah begini bagus, kita nanti suruh berkelahi lagi. Sekarang sudah damai-damai gini, tapi ada dia cerita macam-macam, ujar dia. Setelah pertemuan tersebut, Luhut kemudian melaporkan ke Presiden Jokowi. Jokowi pun merespon dengan santai menurutnya. Saya pulang, saya lapor Presiden, oh Pak Luhut ketemu. Saya bilang, iya Pak, ya sudah itu, imbuhnya. Merespon kembalinya pertemuan Luhut dengan Nasdem terkait hal ini, Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani meyakini dan percaya bahwa Surya Paloh dan Nasdem akan tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Kamhar pun menyebut sebenarnya nama bakal Capres sudah dikantongi Anies, namun ia enggan mengungkapkan detail mengenai nama tersebut.